Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tampil mesra di acara penutupan hari pertama Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 3 PDIP yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni kemarin. Momen kemesraan dua orang penting di PDIP itu pun menepis sebuah kabar miring yang beredar jika hubungan Jokowi dan Megawati sedang retak. Momen keakraban di antara keduanya mulanya terlihat saat Megawati menyerahkan sebuah hadiah kepada Presiden Jokowi. Rupanya, bingkisan hadiah yang telah disiapkan oleh Megawati untuk diserahkan kepada Jokowi adalah sebuah bingkai foto. Sebuah foto yang mengabadikan peristiwa pengumuman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor. Peristiwa Batu Tulis tersebut merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi PDI Perjuangan, di mana Ketua Umum PDIP yang memegang hak prerogatif dalam menentukan calon presiden telah memilih kader internal terbaiknya, Ganjar Pranowo, untuk diberikan tanggung jawab besar memimpin rakyat, bangsa, dan negara. Padahal kita tahu, Megawati bisa saja memilih putrinya sendiri, Puan Maharani, sebagai capres. Akan tetapi, sebagai seorang negarawan, Megawati telah mengesampingkan sisi emosionalnya dan mengedepankan sisi rasionalnya untuk memilih Ganjar Pranowo yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Dan peristiwa itu menandai titik penting dalam perjalanan politik Ganjar Pranowo yang kini semakin kuat posisinya sebagai calon presiden. Pengumuman di Batu Tulis juga menunjukkan solidaritas dan persatuan di antara para pemimpin di Partai PDI Perjuangan. Nah, setelah menyerahkan hadiah foto kepada Jokowi, Megawati mengajak Ganjar Pranowo serta Ketua DPP PDIP, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani, untuk ikut naik ke atas panggung melakukan sesi foto bersama. Setelah sesi foto berakhir, mereka pun turun dari panggung. Dan momen kemesraan antara Jokowi dan Megawati kembali terekam saat Megawati hendak menuruni tangga podium. Saat di tangga panggung, Jokowi berjalan tepat di belakangnya Megawati. Bak seorang anak yang melihat ibunya menuruni anak tangga, Jokowi tampak spontan berjalan lebih cepat untuk menyalip sisi kiri Megawati dan langsung menggapai tangan kiri Megawati. Dan saat Jokowi menggapai tangan Megawati, keduanya tampak saling melempar senyum sumringah. Kemudian, Jokowi menuntun Megawati untuk menuruni anak tangga. Kemesraan antara Jokowi dan Megawati tidak pernah berubah sedikit pun. Kedekatan hubungan Megawati dan Jokowi sudah layaknya seperti ibu dan anak yang tidak pernah berubah dan tidak akan lekang oleh waktu. Isu keretakan hubungan antara Jokowi dan Megawati memang sudah santer terdengar akhir-akhir ini. Isu tersebut berhembus karena memang saat ini merupakan tahun politik, tahun di mana ada upaya dari berbagai pihak untuk memecah belah hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Dan isu serupa juga pernah terjadi pada tahun 2019, di mana saat itu sedang dilaksanakan pemilihan presiden. Bahkan yang terbaru ini, ada sebuah surat kabar terkemuka Singapura, The Straits Times, menerbitkan berita pada hari Kamis tanggal 1 Juni yang lalu mengenai memburuknya hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati. Menurut media Singapura itu, Jokowi sangat kecewa karena hampir tidak dilibatkan oleh Megawati dalam keputusan pemilihan Ganjar sebagai capres.
Jokowi disebut sangat terkejut dan tidak menyangka deklarasi pencapresan Ganjar dilakukan pada tanggal 21 April kemarin. Menurut narasumber The Straits Times, kekecewaan Jokowi semakin memuncak ketika Jokowi menyodorkan usulan 2 nama calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar. Namun, hanya ditanggapi dengan dingin oleh Megawati. Entah narasumber dari mana yang dicaplok oleh media Singapura tersebut. Bahkan, narasumber media asing tersebut mengatakan bahwa ketegangan antara Presiden Jokowi dan Megawati menyebabkan Jokowi mengalihkan dukungannya kepada kandidat capres saingan PDIP, yaitu Prabowo Subianto, yang ia tunjuk sebagai Menteri Pertahanan 4 tahun yang lalu. Sampai di sini, publik pasti sudah bisa menilai siapa narasumber beritanya, dari mana saja, dan kemana afiliasi politiknya. Patut kita duga, sumber beritanya berasal dari oknum yang selama ini memang sering memframing bahwa Presiden Jokowi sudah membelot dari keputusan partai dan lebih mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden ketimbang mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan kader separtainya. Terlebih, artikel media asing tersebut tidak menyebutkan siapa nama yang dijadikan narasumbernya. Kalau sumber berita media asing itu berdasarkan narsum, tetapi narsumnya tidak disebutkan namanya, maka patut diduga narsumnya mempunyai kepentingan-kepentingan politik tertentu. Dan selama beberapa minggu terakhir ini, memang kandidat capres dari Gerindra dan para pendukungnya itu selalu gencar memainkan politik pecah belah antara Jokowi dengan partainya PDIP. Dengan menyebarkan isu memburuknya hubungan Jokowi dan Megawati akan menguntungkan pihak Prabowo. Sebuah gerakan yang terstruktur dan sistematis itu bertujuan untuk menarik simpati para pemilih Jokowi terdahulu agar mengalihkan pilihannya kepada Prabowo. Namun, kini masyarakat sudah semakin cerdas dalam menyikapi isu yang beredar di publik. Gestur dari Jokowi ketika berada di acara Rakernas PDIP kemarin jelas menunjukkan keakrabannya bersama dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo. Sekaligus kenyamanan Jokowi berada di partainya PDIP ibarat home sweet home. Potret Rakernas kemarin sudah jelas menunjukkan bahwa selamanya Presiden Jokowi akan tegak lurus terhadap PDI Perjuangan, partai tempat ia bernaung, partai yang telah membesarkan namanya. Dan bagi 80% masyarakat Indonesia yang merasa sangat puas terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama ini, dan yang sangat mengharapkan kepemimpinan Presiden Jokowi bisa berlanjut untuk 5 tahun ke depan, maka kita ikuti saja sinyal-sinyal dan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Pilihlah pemimpin yang berambut putih, wajah berkerut, dekat dengan rakyat, mempunyai nyali dan sifat pemberani. Siapa lagi? Ganjar Pranowo. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.